Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan Bali Now kali ini luar biasa, kedatangan tamu dari Yayasan Isana Dewata. Siapa dia? Beliau ini adalah korban dari bom Bali 20 tahun yang lalu. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mbak Lina dan Yeah. Limna. Nah, pemirsa, ini Mbak Limna adalah salah satu korban dari bom Bali 20 tahun yang lalu. Apa kabar Sehat, Mbak Lina? Mbak. Sehat. Selamat datang di Bali Now. Terima kasih. Iya, Mbak Lina, ini sebelum kita ngobrol banyak nih tentang apa ya, mungkin Mbak Lina masih trauma atau sudah hilang traumanya, saya nggak tahu ya, 20 tahun yang lalu. Nah, saya ingin tahu kesibukan Mbak Lina apa sih setelah melewati 20 tahun trauma dari bom Bali? Ya, jadi kalau sampai sekarang ini saya Lina, korban bom Bali tahun 2002 yang lalu. Nah, sampai hari ini kerjanya sih masih sama seperti 20 tahun yang lalu, masih di publisher, masih di percetakan seperti itu, tapi berbeda company. Sekarang saya sebagai editor. Editor, berarti masih sibuk di yayasan juga? Iya, saya sibuk di Yayasan Isana Dewata itu untuk membantu para korban-korban bom Bali untuk mendapatkan haknya sebagai masyarakat yang menjadi korban teroris di Indonesia. Oke, nah di sini sekarang Mbak Lina juga bersama Limna, salah satu anak korban meninggal dari bom Bali ya. Boleh perkenalkan sedikit kepada pemirsa Bali Now? Iya, jadi nama saya Niwayan Limna Rarasanti. Saya itu bersaudara 3 orang, termasuk saya, adik saya cowok 2, namanya Made Bisma Pratama dan Komang Purnama Dinata. Jadi ibu saya itu namanya Niwayan Rasmi Susanti dan yang meninggal itu adalah ayah saya. Ayah saya adalah security di Sari Club. Jadi malam itu kebetulan saudara memang ada 3 orang yang bekerja, cuman yang aktif memang ayah saya dan bibi saya. Kemudian di monumen itu kalau bisa lihat bapak saya nomor 17 sebagai korban meninggal Indonesia. Salah satu ya dari korban-korban yang di Bali ya. Ya. Oke, nanti kita bahas nanti ya lebih dalam lagi ya Mbak Lina. Seperti Baik, apa Mbak. sih mungkin sang anak masih menyimpan trauma atau bagaimana ya. Nah, tadi ngomongin masalah Mbak Lina ini sibuk garap buku juga sepertinya ya. Iya. Itu buku mengenai apa sih kalau saya boleh tahu? Jadi kalau sekarang ini di Pilar Publisher ini lebih banyak menggarap buku-buku kreatif dari para senior yang udah pensiun gitu. Jadi modelnya semi biografi, Oke. seperti itu. Nah, kenapa lebih memfokuskan untuk buku yang seperti itu? Karena kalau dari sudut pandang saya sebagai editor, sangat baik ketika setiap orang yang namanya mau berbagi pengalaman dan wawasan knowledge-nya dalam bentuk buku sehingga bisa dibaca oleh generasi yang ada di bawahnya dan generasi itu bisa lebih pintar dari dia, lebih cepat. Wah, luar biasa ya. Ya. Dan Mbak Lina juga kan sibuk di Yayasan Isana Dewata. Ya. Yayasan yang mengurusi korban-korban Bom Bali. bom Bali. Ya. Juga keluarganya Mbak Lina? Ya, jadi di Yayasan Isana Dewata itu, Isana itu sesungguhnya istri, anak, suami Dewata seperti itu. Isana, istri, Anak, suami Dewata. Oke. Nah, jadi di sana itu kita ada 57 korban bom Bali, termasuk itu korban langsung ataupun korban keluarga. Nah, di sana itu membantukan mereka untuk mendapatkan layanan dari pemerintah, baik itu layanan psikologinya, layanan kesehatannya, kemudian layanan yang namanya hak kompensasi sebagai warga negara. Berarti memang betul-betul mengurusi korban beserta keluarganya. Iya. Oke. Nah, kalau Limna sendiri ini kan ayah dulu ya, korban meninggal ya. Itu sekarang kegiatannya Limna apa sih? Selama dari kecil sampai sekarang, dulu saya masih sekolah. Saat itu umur 12 tahun ya? Ya, waktu itu umur 12 tahun. Adik saya ada yang umur 5 tahun, yang paling kecil 3,5 tahun. Jadi saya di sekolah, kita sekolah sampai dengan
kebetulan ada yang menanggung dari Yayasan YKIP, jadi kami dibebaskan untuk memilih jurusan apa dan benar-benar sampai tuntas sekolahnya. Oke, sampai itu enak Iya, ya. Oh iya jadi iya. kita ada yang milih S1, ada yang milih D1. Kemudian setelah selesai bersekolah, kita mencari pekerjaan. Lalu adik saya ada yang kerja di hotel, terus yang kedua kerja di marketing, terus yang terakhir kerja di hotel. Lalu kemudian saya sempat bekerja juga di 3 tempat sebelum akhirnya menikah dan punya dua anak. Iya, kemudian kesibukan saya sekarang, saya kebetulan membuat usaha. Ada 2 usaha yang saya rintis, baru 2 bulan saya buat. Yang pertama itu minuman, itu saya bersama suami. Terus kalau yang kedua itu saya buat kerajinan tas dari sampah kebetulan. Oh, aduh, berarti tetap harus berusaha ya. Memang Iya. dari kecil sudah tidak ada ayah yang menanggung ya. Jadi untung ada dari Yayasan yayasan Kids YKIP. itu yang benar-benar mengurusi sampai anak-anaknya mentas gitu ya. Mbak Lina luar biasa sekali. Nah, ini Mbak Lina ngomong-ngomong masalah trauma, 20 tahun itu kalau bagi kita panjang. Tapi kalau bagi korban mungkin terasa baru kejadian itu. Apakah masih ada trauma sampai sekarang, Mbak Lina? Ya, jadi kalau ketika kejadian itu banyak sekali trauma yang menimpa saya, Mbak. Salah satunya ya ke tempat-tempat itu, ke tempat kejadian itu, kemudian yang namanya traffic, karena kejadian itu terjadi karena yang namanya kemacetan seperti itu, rumah sakit, suaranya ambulans, kemudian yang namanya bau asap seperti itu. Dari sekian banyak yang namanya trauma itu, ada masih satu yang tertinggal sampai 20 tahun ini, yaitu bau asap itu ya Mbak. Jadi bau asap itu kalau saya yang namanya bauin asap seperti itu waktu lagi mungkin di rumah entah dimanapun itu gitu, kalau ada bau asap yang saya cium, saya tuh langsung nggak bisa tenang seperti itu. Yang di kepala saya itu masuk kata-kata bom seperti itu. Nah jadi sampai hari ini memang sih saya udah pergi yang namanya konsultasi. Jadi untuk hilang yang namanya beberapa trauma itu karena saya mengikuti konsultasi untuk healing traumatik yang diberikan oleh pemerintah melalui LPSK. Nah cuman yang satu ini memang agak sulit karena memang nggak tiap hari yang namanya dihadapin seperti itu. Nah dari psikologi sendiri udah sampein sama saya sesungguhnya kalau pas lagi seperti itu Lina langsung cepat-cepat bicara sama hatinya kalau itu bukan bom seperti itu. Nah jadi seperti menghipnotis diri sendiri gitu ya Mbak. Kadang-kadang itu bisa terlupakan gitu ya, tapi ketika saya berusaha untuk selalu ingat untuk itu, cuman lebih cepat pikiran itu yang datang di dalam kepala gitu ya, sehingga yang namanya efek untuk nggak bisa tenang itu cepat sekali yang namanya muncul gitu. Nah, jadi kalau udah seperti itu terjadi, biasanya yang saya lakukan, saya cepat-cepat untuk mencari di mana asap itu gitu. Nah, setelah saya melihat, oh ternyata asap itu dari orang bakar ban, orang bakar yang namanya sampah seperti itu, baru saya agak tenang sedikit gitu, kemudian saya ambil air untuk bisa menenangkan lebih. Saving lagi seperti itu. Jadi 20 tahun belum bisa menghilangkan trauma. Iya. Iya. Baik pemirsa, setelah jeda kami masih akan membahas tentang tragedi bom Bali 20 tahun yang lalu, tapi kami belum berani membuka luka-luka lama. Kami hanya bercerita tentang bagaimana sih keadaan para korban saat ini dan bagaimana penyembuhannya mungkin ya Mbak Lina. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Bali Now dan Bali Now masih bersama Mbak Lina dan Limna. Mbak Lina salah satu korban dari bom Bali, sedangkan Limna adalah anak dari korban bom Bali. Nah, nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih cara-cara mereka menghilangkan trauma dan sedikit akan tanya-tanya bagaimana sih kejadian saat itu. Bukan berarti membuka luka lama ya, tapi agar kita semua masyarakat tahu bagaimana sih situasi saat itu. Limna, saya pengen nanya, saat itu Limna masih usia 12 tahun. Saat itu kan masih kecil lah ya Mbak Lina ya, 12 tahun 12 itu masih tahun, SMP atau SD. SD. Nah, Udah udah mau mau lulus. lulus. Saat itu bagaimana sih situasinya saat Limna mendengar pertama kali ada
ledakan bom di Kute, kemudian salah satu korban adalah ayah Limna. Ya, jadi waktu itu yang kerja di situ kan bibi sama paman saya. Sebelumnya itu adalah malam itu saya seperti biasa anak-anak sudah tidur. Kemudian yang tidak bisa tidur itu adalah ibu saya sampai jam 11. Seperti yang kita tahu di Renon juga waktu itu ada bom kecil di pohon itu, sasarannya itu adalah kedubes Australia kalau tidak Amerika. salah. Amerika 11 itu. Kemudian bom itu didengar sama ibu. Jadi orang di Renon itu sekitar rumah saya berpikir itu gardu gitu, tapi ternyata tidak ada mati lampu. Kemudian selesai kembali tidur, tapi ibu saya tidak bisa tidur, dia baca buku. Kemudian hari itu saya ingat terbangun jam 4 pagi karena bibi saya membawa berita bahwa di tempat kerja bapak ada bom, tapi tidak langsung memberitahu saya dan ibu. Jadi dia memberitahu paman saya yang lain, kemudian paman saya berjumlah 4 orang ini mencoba mencari dari jam 2 pagi sampai jam 4, ternyata nggak ketemu. Rumah sakit sudah ramai, mereka ke Kute tidak dikasih masuk, mencari terus akhirnya tidak ketemu, mereka memutuskan memberitahu ibu. Jadi saya mendengar ramai-ramai seperti itu, saya keluar waktu itu. Baru bangun saya duduk bengong, ini kenapa saya gitu. Saya melihat bibi saya nangis, mereka datang dan terburu-buru, mereka menangis benar-benar, saya tidak pernah melihat orang menangis seperti itu, serempak menangis beberapa orang gitu. Mereka bilang tempat bapak saya dipanggil Madi, tempat Madi ada bom gitu. Saya berpikir bom itu apa gitu. Yang saya tahu ledakan itu karena saya pernah lihat gardu meledak tuh keluar api, saya tahu, tapi saya nggak tahu bom. Terus itu ada api, saya masih bengong aja, terus saya disuruh beli makan sama ibu, saya masih bengong, apa itu bom, apa bapak selamat, kayaknya saya bakal nggak punya bapak, apa bapak bakal balik kayaknya bapak nggak bakal balik, saya feeling seperti itu. Kemudian sampai pagi mencari terus selama hampir sebulan, nggak ketemu sama sekali. Saya berpikir gimana sih sampai nggak ketemu seperti itu. Saya nangis setiap melihat TV, saya bengong lihat kayak gitu apinya, kayak gitu lokasinya, kira-kira bapak di mana ya, seperti itu. Adik saya pun yang paling kecil nanya, kira-kira bapak pulang nggak bu, bapak kapan pulang, seperti itu. Adik saya yang paling kecil itu deket banget sama bapak, jadi setiap dia pulang jam 7 itu ditungguin gitu sama adik, bapak pulang lalu mereka bermain seperti itu. Kemudian di hari itu bapak nggak pulang gitu. Kemudian ditanya, bapak kemana bu gitu. Ibu saya nggak bisa jawab, dia sedang nangis. Kemudian setelah dia menangis, diajaknya kita melihat TV. Dek, seperti itu ada api. Menurut kalian bapak pulang nggak gitu kan. Lalu kita bengong lihat, nggak ada yang ngomong gitu. Kemudian berikutnya kita diajak lagi melihat TV sama ibu, itu tempat lokasi bapak kerja seperti itu kan. Langsung, Pak, Bu itu apinya udah mati kok bapak belum pulang gitu lagi seperti itu. Lalu ibu nangis lagi. Kemudian adik saya ini 3 hari nungguin bapak setiap jam 7, sampai akhirnya kita juga nggak bisa ngejelasin ke dia seperti apa. Akhirnya selamat, kalau ibu saya itu bilang bahkan sampai 3 hari, seminggu ya dia nanya terus. Jadi untuk nungguinnya itu memang sampai 3 hari. Terus akhirnya nggak pulang-pulang juga, akhirnya dia bengong gitu aja. Pasti sudah meninggal lah. Iya. Semua udah berpikir begitu. Ya, betul. Akhirnya ketemu nggak jasad dari ayah? Kebetulan waktu itu kita udah nyarinya hampir kurang lebih sebulan tidak ketemu. Kita akhirnya memutuskan ngaben. Lalu kita dalam Hindu percaya namanya meluasin itu, dalam prosesi itu sudah dijelaskan bahwa badan ini sudah hancur. Jadi tidak ada mungkin yang bisa menemukan karena ini sudah hancur. Bapak bilang seperti itu. Lalu lupain aja, abenin aja, bapak bilang gitu. Ya udah, akhirnya kita sekeluarga kompak sepakat untuk mengabenkan bapak di tanggal 25 Oktober. Kemudian untuk jasadnya bapak disimbolkan dengan kayu cendana. Akhirnya prosesi itu seperti normalnya itu aja, ada jenazah di sana, layaknya dimandiin seperti itu. Lalu sudah akhirnya ngaben. Terus kemudian kalau nggak salah di bulan November ada, sebelumnya itu ada dari Australia meminta kayak sikat gigi, terus itu pakaian bapak yang belum dicuci dikirimnya ke Australia. Mungkin ya akhirnya ada info bahwa
ditemukannya 8 potong daging. Salah satunya adalah rahang dan gigi. Kebetulan gigi itu dikenalin sama ibu. Jadi ibu bilang, oh ini benar punya bapak. Akhirnya karena kita sudah ngaben, jadi 8 potong daging itu kita serahkan ke rumah sakit untuk diprosesi di situ. Oh, luar biasa ya. Saya yakin trauma itu masih ada ya, Mbak Lina ya. Nanti kita bahas deh bagaimana cara penyembuhan traumanya ya. Kalau Mbak Lina sendiri, kita ingin tahu nih, pemirsa Mbak Lina ingin tahu saat itu posisi Mbak Lina, kan Mbak Lina salah satu korban, di salah satu korban. Di mana saat itu posisi Mbak Lina? Jadi waktu itu saya kerja di PT Dian Rakyat. Kebetulan kantor kami itu mendapatkan undangan dari salah satu klien kami yang malam itu punya acara. Nah, akhirnya kami dari kantor pergi ke sana. Sesungguhnya ada di tempat itu hanya pulang dari kegiatan undangan kantor kami seperti itu. Nah, jadi salah satu teman saya itu bilang, Lin, ini malam minggu boleh kita lewat yang namanya lewat ke arah Kuta. Kita pengen tahu Kuta itu gimana kalau weekend seperti itu. Nah, jadi akhirnya kami lewat dari situ. Dua teman saya duduk di depan, saya duduk di tengah seperti itu. Nah, ketika lewat dari Pantai Kuta masih biasa aja gitu. Tapi ketika yang namanya udah memasukin Jalan Legian, ternyata di Jalan Legian itu macet sekali gitu. Nah, kemudian kami jalannya, teman saya nyetirnya pelan sekali gitu ya. Dua teman saya ini karena di jalan itu sangat macet, mereka berisik berdua gitu ya. Ya seperti kebanyakan orang-orang kalau udah lewat di Jalan Legian itu pasti bercanda-candaan sama orang yang lewat gitu ya. Karena malam itu memang penuh itu jalan gitu. Orang yang lewat ya banyak, orang mobil yang yang macet juga banyak seperti itu. Nah, ketika mereka bilang transport madam, transport sir, seperti itu ya. Kalau saya diem aja di tengah gitu, karena memang pada malam itu kepala masih sakit, dari pagi sampai malam itu sakit sekali gitu. Nah, jadi mereka bilang seperti itu, tiba-tiba saya ngerasa seperti mobil kami itu didorong dari belakang, ditabrak dari belakang seperti itu. Saya sempat bilang sama dua teman saya ini yang masih berisik itu, saya bilang, Pak, mobil kita ditabrak dari belakang gitu. Belum dapat jawaban dari mereka, itu udah boom, yang suara besar sekali itu langsung seketika itu gelap gitu ya. Saya masih lihat dua teman saya itu sampai seperti ini ke dashboard, pingsan artinya seperti itu. Nah, kemudian gak berapa lama saya ikut-ikutan pingsan juga Mbak gitu ya. Nah, setelah itu dari situ tuh saya nggak tahu berapa lama saya pingsan gitu. Nah, ketika itu saya bisa siuman lagi, saya udah nggak bisa lihat gitu ya, udah nggak bisa lihat dengan mata. Saya coba untuk yang namanya mau mengambil pintu mobil untuk maksudnya mau buka gitu. Tapi di sini udah kerasa banyak sekali yang namanya kaca gitu, udah perih-perih gitu ya Mbak gitu. Mau saya coba nggak bisa buka gitu, saya coba lagi yang dari kanan, nggak bisa juga gitu. Nah, tiba-tiba saya merasa ada tangan yang besar segitu ya, itu angkat saya dari dalam gitu. Nah, kemudian saya rasa saya ditaruh di atas aspal seperti itu karena rasanya kasar, karena udah nggak bisa lihat gitu. Nah, kemudian setelah itu saya nggak tahu kekuatan itu dari mana datang, mungkin dari Tuhan ya. Saya bisa berdiri, kemudian saya lari gitu. Tapi sambil bilang help, tolong seperti itu. Nah, ada satu orang ambil saya, langsung dia seperti itu sama saya, dia tuntun saya masukin di dalam mobil gitu. Nah, di dalam mobil saya merasa seperti udah ada orang juga gitu. Nah, dia bawa mobil ini sambil di tengah jalan dia tanya saya gitu, who is your name gitu, Lina, saya bilang gitu. Nah, kemudian dia tanya lagi, do you remember your phone number at home gitu kan. Nah, karena saya di sini kan tinggal sendiri, mama saya nomor telepon di Medan, saya kasih nomornya mama itu gitu. Nah, akhirnya orang ini bawa saya ke salah satu rumah sakit di Kuta gitu. Saya tahu itu SOS karena dari suara orang berkata-kata gitu. Nah, ketika sampai di SOS itu ada suara lagi yang saya dengar, suara perempuan, mungkin itu suster ya. Dia bilang gini, bawa dia ke Denpasar, di sini penuh gitu.
Nah, akhirnya saya dipindahkan ke ambulans. Saya dari dalam ambulans saya dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat. Nah, di Rumah Sakit Angkatan Darat saya dengar lagi. Saya tahu juga itu Rumah Sakit Angkatan Darat dari suara orang-orang yang berkeliaran seperti itu gitu. Nah, kemudian setelah sampai di situ saya dengar lagi suara itu. Ini sekarang ini suaranya kayak suara laki gitu. Mungkin itu dokter. Nah, jadi dia bilang gini, lensa mata dia pecah, malam ini harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi dia buta gitu. Nah, itu saya dengar gitu. Nah, kemudian akhirnya menurut dokter ya itu dioperasilah malam itu. Waktu itu memang sakit sekali ya, karena saya merasakan di dalam mata ini ketika saya menggerakkan mata itu banyak sekali yang namanya rasa seperti pasir-pasir di dalam mata, ternyata itu kaca gitu. Ya, jadi waktu malam itu yang namanya alkohol, kemudian yang namanya bius, itu susah sekali dicari. Jadi saya udah pernah merasakan gimana diurek-urek gitu, tanpa yang namanya alat-alat itu semua gitu, Mbak. Nah, jadi tapi tetap setelah 3 hari di Angkatan Darat itu, semua korban dari bom Bali itu dimasukin ke Rumah Sakit Sanglah. Nah, ketika itu setelah hampir 2 minggu di sana, abang saya yang datang dari Jakarta lihat belum banyak yang diberikan penanganan untuk itu. Abang saya izin sama dokter untuk bawa saya ke Jakarta untuk ke rumah sakit spesialis mata di Aini di Kuningan. Nah, setelah di sana hampir 1 bulan saya bilang bosan juga di dalam rumah sakit gitu. Akhirnya saya minta untuk berobat jalan. Nah, ketika itu ada satu NGO dari Bali untuk telepon untuk namanya John Fawcett Foundation, itu untuk bantu saya untuk dikirim ke Australia seperti itu. Dan akhirnya saya balik lagi ke Bali, saya dikirim ke Australia dan dioperasi lagi untuk mata yang kiri gitu ya. Di sana stay hampir 1,5 bulan, kemudian balik di Bali, balik lagi. Setelah itu selesai. Nah, kemudian saya balik dan saya minta yang namanya sama pimpinan di kantor untuk saya boleh kerja setengah hari walaupun dengan mata yang ini tutup gitu ya, dengan hanya mengandalkan mata yang ini kecil sekali untuk boleh lihatnya seperti itu. Jadi benar-benar sampai saat ini pun harus masih treatment ya? Ya, sampai hari ini saya harus tetap treatment karena di mata kiri itu selain lensanya diganti, ada teflon yang dimasukin kata dokter untuk menjaga retina seperti itu. Jadi secara berkala setiap 2 bulan sekali saya harus pergi ke dokter yang sama. Ya, puji Tuhan dokternya masih sehat sampai hari ini. Beliau yang sangat tahu bagaimana keadaan 2 bola mata saya seperti itu. Nah, jadi setiap 2 bulan saya pergi ke sana untuk check up, untuk melihat apakah benda yang ada di dalam itu masih tetap baik-baik saja atau masih harus ada penanganan khusus seperti itu. Baik, luar biasa ya penderitaannya itu. Ya. Aduh, bagaimana kita membenahi trauma yang menancap begitu, kemudian bagaimana kita harus merasakan sakit, Ya. kemudian bagaimana treatment selanjutnya agar tetap bisa berfungsi organ-organ yang terkena serpihan mungkin ya Mbak. Iya, Mbak. Nanti kita di segmen ketiga masih bahas apa lagi nih? Yang lebih seru yang mungkin bagaimana sih akhirnya para korban ini Bisa survive, bisa betul hidup. kemudian psikologisnya bagaimana, siapa saja pihak-pihak yang mengurusi para korban. Ya. Baik pemirsa, setelah jeda kami tetap akan membahas tentang trauma 20 tahun Bom Bali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa, Bali Now masih membahas tentang trauma Bom Bali. Tapi bagaimana ya, kita harus membuka sedikit nih trauma-trauma dari Mbak Lina, dari anak korban, Limna. Tapi perlu juga agar masyarakat tahu begitu bagaimana saat ini keadaan korban. Kemudian bagaimana penyembuhan dari traumanya. Nah, kita ngobrolin masalah penyembuhan dari trauma. Ini biasanya dari pihak-pihak mana saja yang membantu dalam penyembuhan trauma dulu deh ini Mbak Lina. Ya, jadi penyembuhan untuk traumatic healingnya para korban, baik itu korban langsung maupun itu korban keluarga, baru kita dapatkan sejak tahun 2008.
2002. Sedangkan kejadiannya 2002. Jadi selisih beberapa tahun ya, seperti 7 itu ya. tahun. Ya. Nah, tapi itu semua memang karena LPSK baru berdiri waktu itu. LPSK itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, jadi pemerintah Indonesia membentuk satu lembaga itu untuk membantu salah satunya korban-korban terorisme di Indonesia seperti itu. Nah, jadi sejak tahun 2008 itu kami mendapatkan layanan untuk psikologi pertama sekali untuk para korban langsungnya dulu yang mendapatkan seperti itu. Nah, sampai sekarang pun masih ada yang menggunakan itu. Kalau saya sendiri sudah enggak menggunakan yang namanya layanan itu karena psikolog udah bilang, Lina mentalnya udah sehat, jadi udah boleh nggak datang sini lagi untuk kita cakap-cakap gitu. Nah, kemudian untuk yang namanya layanan kesehatan juga kami dapatkan setelah tahun itu gitu ya, dari pemerintah juga, pemerintah Indonesia melalui LPSK. Nah, dari situ tuh sampai hari ini masih banyak yang menggunakan, terutama korban langsung. Kalau korban langsung itu seperti saya, jadi masih ada yang harus di-maintain sampai hari ini walaupun 20 tahun seperti itu ya. Demikian juga teman-teman saya yang masih ada gotri. Gotri itu yang dulu dimasukin oleh para pelaku itu di dalam bom, yang notabene sampai hari ini nggak bisa dikeluarin dari tubuh teman-teman itu gitu ya. Karena memang menurut dokter sedikit berbahaya, sedikit riskan seperti itu. Nah, jadi untuk hal itu kami masih yang namanya diberikan layanan untuk kesehatan, untuk pergi ke dokter, untuk boleh check up yang namanya tubuh itu. Nah, jadi kalau untuk menyelesaikan traumatik itu ya kita dibantu oleh pemerintah melalui LPSK, melalui yang namanya layanan psikologi Udayana. Kita secara bergantian datang di sana seperti itu. Namun kalau untuk yang namanya kesehatan itu sendiri, kita karena berbeda-beda ya Mbak, ada yang karena kebakar, ada yang seperti saya karena mata yang menjadi persoalannya. Kemudian ada yang telinga seperti itu dan organ-organ tubuh yang lain, kita pergi ke beberapa berbeda-beda dokternya seperti itu. Iya. Jadi kalau menurut Mbak Lina dan Limna, apakah para korban atau keluarga korban, anak-anak dari korban sudah mendapatkan keadilan sampai saat ini? Kalau ditanya tentang keadilan sesungguhnya belum ya Mbak, kalau menurut saya gitu ya. Secara personal saya tidak mewakili para korban gitu ya, tapi saya melihat dari apa yang sudah diberikan sekarang ini. Nah, kalau untuk sampai hari ini hak kompensasi sebagai korban terorisme di Indonesia, kami berterima kasih sekali kepada Pak Presiden Joko Widodo yang pada kesempatan akhirnya tahun ini pada bulan Februari seluruh korban bom Bali yang dianggap sebagai korban terorisme masa lampau itu sudah mendapatkan hak kompensasinya gitu ya. Karena memang hak untuk mendapatkan hak kompensasi itu dibatasi oleh pemerintah untuk para korban terorisme masa lampau. Itu kalau nggak salah sampai tanggal 16 bulan Juni tahun 2021. 2 tahun yang lalu seperti itu. Nah, jadi kalau untuk dibilang kenapa untuk keadilan itu belum menurut saya belum sangat adil gitu ya. Dibandingkan seperti sekarang ini, kalau saya boleh dibilang yang kami yang menjadi korban langsung, yang menjadi pesakitan sampai hari ini, sampai mungkin nanti Tuhan panggil, kami ini cacat ya Mbak seumur hidup gitu ya. Dibandingkan dengan yang namanya pelaku bom Bali itu yang bisa mendapatkan remisi, hak-haknya yang lain untuk mengurangi yang mereka punya keputusan yang udah diucapkan oleh hakim seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya mau menyampaikan kenapa saya bilang belum yang namanya mendapatkan keadilan, juga saya melihat karena saya mengurus yang namanya Yayasan Istana Dewata, saya tahu bagaimana yang namanya Limna dan adik-adik yang lain gitu ya
belum mendapatkan sampai hari ini perhatian dari pemerintah untuk mereka bisa menyelesaikan mereka punya trauma seperti itu. Mereka dulu di awal memang mendapatkan hal seperti itu, tapi itu melalui NGO dan itu pun cuma sebentar seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini juga pengen meminta kepada pemerintah, bantulah adik-adik kami ini juga untuk boleh menyelesaikan sedikit trauma mereka sehingga mereka bisa hidup lebih layak, lebih baik untuk melanjutkan hidupnya seperti itu. Iya. Kalau Limna, apa yang Limna rasakan, artinya apakah dari pemerintah sudah ada perhatian meskipun mungkin kurang? Iya. Mungkin saya nggak tahu. Gimana, Limna? Jadi benar sekali tadi sudah disinggung sedikit sama Tante Lina. Kalau menurut saya masih kurang ya, karena dari segi anak-anak yang kita dapat kalau dari pemerintah sendiri itu adalah uang yang waktu itu dikasih sama pemerintah Bali berupa beasiswa. Jadi kurang lebih nominalnya berapa, 18 kalau tidak salah, waktu itu kita bisa tebus dengan menggunakan ijazah kita SMP. Jadi kita bawa ijazah baru uangnya cair. Itu yang kita dapat. Terus yang kedua adalah untuk pemulihan itu pasca trauma. Itu hanya dari sekali, selama kurun waktu itu hanya sekali dari NGO tadi seperti yang Tante Lina bilang, dari salah satu dokter psikiater. Lalu kemudian waktu itu yang saya ingat hanya sebentar dan kita disuruh menggambar seperti itu untuk pemulihan trauma. Setelah itu tidak ada sih perhatian. Selebihnya kita bersyukur ibu kita masing-masing atau bapak yang diberikan perhatian, kitanya hanya dapat kalau dari ibu aja seperti itu. Jadi kita berharapnya tuh nanti mungkin ada pemulihan lagi yang bagus biar kita benar-benar bisa bangkit, benar-benar bisa pulih, karena bukan cuma orang tua aja, kadang anak juga, bahkan anak-anak itu kebanyakan memendam, mereka tidak banyak mengatakan apa-apa. Hanya nerimo gitu aja, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa mengungkapkan mungkin apa yang dia butuhkan, tidak bisa tidak bisa speak up mungkin. Jadi ya memang mungkin butuh sebuah yayasan yang mampu membantu menyampaikan apa keluh kesah mereka, mungkin Mbak Lina ya. Jadi itu dia Mbak, selama saya ngurusin para korban dan keluarga korban, itu yang saya lihat. Jadi setiap 12 Oktober datang, kenapa 12 Oktober itu juga saya terus sebagai korban itu terus untuk yang namanya mau melakukan itu, karena dalam kegiatan itu saya sangat berharap bisa yang namanya adik-adik ini terpulihkan sedikit gitu ya dari apa program yang kita buat di sana, sehingga mereka berani untuk yang namanya menyampaikan apa yang harus mereka perlu selesaikan di dalam mentality traumatik yang ada sama mereka ataupun yang lainnya seperti itu ya, yang mengakibatkan dari kejadian itu pada waktu itu mereka masih kecil gitu. Nah, jadi saya berusaha tapi nggak bisa memaksa sama mereka, karena saya sangat yakin sekali di dalam mentality mereka itu ada yang perlu diperbaiki sehingga mereka bisa yang namanya menjalankan dan melalui semuanya ini menjadi lebih baik seperti itu. Karena itulah setiap 12 Oktober saya berusaha untuk mengajak mereka boleh hadir seperti itu, sehingga mereka secara perlahan itu untuk healing dan untuk bisa mengerti sejarah yang sesungguhnya seperti apa yang terjadi, sehingga tidak ada sejarah yang nantinya yang dilegasikan kepada generasi selanjutnya ini adalah sejarah yang keliru gitu. Ya, nanti di segmen keempat kita akan bahas tentang peringatan setiap tahunnya ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda masih dengan bahasan tentang trauma 20 tahun Bom Bali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas tentang Bom Bali 20 tahun yang lalu dan masih bersama Mbak Lina di sini, salah satu korban Bom Bali, serta Limna, anak dari korban meninggal Bom Bali. Nah, Mbak Lina, kalau dulu kan kalau kita membahas masalah terorisme, teroris, rasanya nggak ada aman-amannya Indonesia ya. Dunia pun rasanya di mana-mana ada. Kalau menurut Mbak Lina nih, apakah merasa sudah amankah di Indonesia, khususnya di Bali sendiri, di tempat para
turis-turis dari mancanegara berlibur, dari dunia berlibur, apakah merasa sudah aman? Ya kalau selama kita masih hidup di dunia Mbak, yang orang jahat sama orang baik itu pasti ada. Jadi kalau ditanya udah aman apa belum seperti itu, ya itu tergantung masing-masing ya. Karena kalau kita bilang orang jahat, orang baik itu pasti ada, berarti kesusahan dan kesenangan itu pasti ada kan gitu ya. Nah jadi kalau untuk Bali sendiri saya bilang tetaplah waspada gitu ya, karena walaupun yang namanya dari sejak tahun 2002 sampai 2005 gitu ya Mbak, keadaan lingkungan kita di Bali itu nggak seperti di kota-kota lain seperti itu ya, ada bom lagi seperti itu. Tapi baru-baru ini kita tahu ada yang namanya pelaku gitu ya, teroris kedapatan yang namanya di jalan di kota Denpasar seperti itu ya. Nah jadi tetap yang dalam artian kita waspada, caring terhadap lingkungan gitu ya. Untuk apa? Untuk kita bersama, karena jangan sampai terjadi lagi, nggak terkatakan lagi kalau itu sampai terulang kembali di tempat kita gitu. Jadi semua ini harus kita jalanin bersama-sama untuk saling yang namanya mengingatkan, memperhatikan, dan kalau misalkan di lingkungan kita ada yang sedikit-sedikit aneh gitu, harusnya udah paham kemana harus pergi untuk melaporkan seperti itu. Artinya kita harus tetap waspada dalam situasi, bukannya berarti kita takut atau merasa worry di mana, tapi lebih ke waspada gitu. Baik, nah baru-baru ini kan diadakan acara tahunan ya, doa perdamaian. Doa perdamaian di Ground Zero. Iya. Nah, itu tiap tahun diadakan perayaan mengenang bom Bali. Apakah tidak akan membuka luka lama? Ya, jadi sesungguhnya apa yang kami buat setiap tahun itu bukan untuk mengenang gitu ya Mbak. Jadi kalau kita tahu kalau orang udah meninggal pasti nggak ada yang bisa dia perbuat untuk kita kan seperti itu ya. Jadi that's kenapa kita membuat yang namanya setiap tahun itu adalah temanya dengan doa perdamaian, karena kami sebagai korban bom Bali itu gitu ya yang masih hidup sampai hari ini, Tuhan beri kesempatan, kami juga mau untuk diberi kekuatan melalui doa seperti itu. Dan begitu pula dengan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kuta gitu ya, masyarakat yang ada di Bali, juga masyarakat dunia gitu ya. Karena sampai 20 tahun seperti kemarin itu nggak hanya masyarakat di Indonesia, korban Indonesia aja yang ada di situ, tapi masyarakat dunia dari 21 negara yang masyarakatnya menjadi korban itu hadir Mbak, ada di sana 20 tahun loh lamanya. Nah jadi untuk itu kita mau mereminder kepada masyarakat sesungguhnya untuk boleh tetap jaga-jaga, tetap waspada kepada yang namanya hal-hal yang seperti yang orang-orang yang mau melakukan yang nggak bagus di tempat kita seperti itu. Jadi manfaat dari kegiatan itu sesungguhnya adalah yang paling utama untuk menyiarkan betapa pentingnya perdamaian itu untuk kita. Karena untuk berbeda itu bagi kita mau agama, mau suku itu emang udah Tuhan izinkan berbeda. Jadi kitalah yang harus bisa yang namanya memahami makna dari perbedaan itu untuk kita boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan baik seperti itu Mbak. Jadi kalau Limna hadir juga ya di acara tahunan memperingati bagaimana masih ada rasa teringat akan ayah gitu. Ya jadi kalau menurut saya untuk peringatan itu menurut saya sih sebagai ajang doa bersama, kembali kepada kita bagaimana merenungi diri lebih baik. Yang kita ambil dari acara itu adalah spirit perdamaian dari Bali untuk dunia mungkin. Terus itu di tempat itu kita juga mengenang yang meninggal bukan untuk bagaimana, tapi untuk mengambil spiritnya yang untuk kita yang masih hidup melanjutkan. Lalu untuk di sana kita mengenang pernah terjadi seperti itu dan kemudian kita bangkit menjadi lebih baik dan kita introspeksi diri juga, lebih aware dengan lingkungan, lebih aware dengan siapa saja sih di lingkungan kita. Jadi dengan adanya itu kita lebih waspada, lebih hikmat kalau menurut saya menjalani hidup.
Tapi kalau untuk traumanya sendiri beberapa detik mungkin kita waktu menundukkan kepala sempat ingat, tapi kemudian kita ingat lagi bahwa ini sudah berlalu. Sekarang kita maju ke depan seperti apa, seperti itu sih. Oke, jadi artinya kita melaksanakan acara tiap tahun, bagaimana mengemas acaranya itu agar menjadi sebuah healing lah buat para korban, bukan mengemas acara untuk mengenang kejadian-kejadian itu. Sudut pandangnya mungkin bagaimana mengemas acara itu supaya lebih mengarah ke doa kebaikan, bagaimana ke depannya, bukan lagi ke belakang, menengok ke belakang. Begitu ya mungkin. Jadi kalau untuk kegiatan itu kita buat doa perdamaian itu karena kami juga walaupun sebagai korban mau berbagi juga untuk masyarakat, terutama masyarakat Kuta ya Mbak, seperti itu. Mereka juga dengan ada kegiatan itu bisa mendapatkan yang namanya healing traumatik, karena berusaha untuk membuat program itu bagaimana kita bisa yang namanya balik lagi kepada diri kita, melihat siapa kita sebagai manusia, seperti itu. Nah, kenapa setiap tahun itu untuk melakukan, jadi kayak seperti tahun sekarang kita mengajak para seniman untuk bisa menyampaikan yang namanya tentang perdamaian itu melalui nilai-nilai seni seperti itu. Kemudian kita mengajak yang namanya tokoh agama dari lintas agama. 6 tokoh itu kita ajak untuk boleh mendoakan, selain mendoakan para korban yang hidup, tapi juga mendoakan masyarakat sekeliling dari monumen untuk boleh tetap diberikan kekuatan untuk mereka boleh yang namanya menyelesaikan juga sedikit demi sedikit tentang traumatik yang ada pada mereka. Kemudian yang ketiga, kami juga mengundang yang namanya tokoh spiritual untuk boleh berbagi tentang arti makna dari peace word itu untuk kita semua. Nah, jadi dari harapan kami waktu membuat itu, semua masyarakat, semua korban, semua keluarga setelah datang dari acara itu dan kembali ke rumahnya masing-masing bisa mendapatkan penghiburan sehingga mereka bisa melihat hidup ke depannya lebih baik seperti itu. Jadi harapannya menata ke depannya ya, setelah kejadian itu. Bukan berarti menengok lagi ke belakang setelah kejadian itu. Kalau Limna bagaimana nih harapan dari peringatan 20 tahun Bom Bali? Kalau saya mengharapkan bisa acara ini setiap tahun tetap berlangsung. Tadi seperti mengenang sesuatu yang baik, bukan untuk yang lain gitu. Agar pemerintah juga lebih support terhadap kita, menganggap bahwa momen ini adalah momen yang penting juga untuk ritual kita setiap tahun, agar selalu mengingatkan kita tetap waspada kepada hal asing yang datang ke tempat kita, agar kita tidak cuek banget gitu bahwa ini pernah terjadi, dan generasi-generasi seterusnya itu agar tahu ini bagian dari sejarah dan pernah terjadi seperti ini di Bali, seperti itu sih. Luar biasa. Intinya bagaimana mengemas acara itu ya, Mbak Dina. Baik, Mbak Dina, thank you sudah hadir di Bali Now. Sama-sama. Ya, semoga segala cita-cita Mbak Lina dalam menaungi Yayasan Isana Dewata bisa membantu para korban, para keluarga korban, anak-anak korban ya, dalam menyampaikan mungkin apa keinginan-keinginan mereka. Dan semoga sukses ke depannya buku-bukunya. Oke, Limna, semoga tegar ya keluarga, ayah, ibu, semoga masih sehat ya ibu ya. Iya, semoga hilang dari ingatan 20 tahun yang lalu, tidak lagi ada trauma. Oke, sukses semua. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya bersama Mbak Lina dan Limna, korban Bom Bali 20 tahun yang lalu. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan motivasi yang baik bagi kita semua. Nah, bangkitlah saat Anda merasa terpuruk dan tidak ada orang lain yang mungkin bisa melakukannya. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.